Tuhan sehingga menjadi tanah yang subur. Sehingga kami dapat mengerti dalam nama Yesus, urapi hamba yang terbatas ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar hanya Engkau saja yang terlihat Tuhan, dan Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat ibadah kita hari ini, pujian penyembahan yang luar biasa pada sore menjelang malam hari ini. Shalom semuanya. Apa kabar? Amin. Luar biasa. Yes. Ya. Hari ini tema kita melanjut khotbah tema dari minggu lalu, yaitu memberkati kota dan bangsa. Katakan bersama-sama, memberkati kota dan bangsa. Saya lihat handphone dulu supaya saya tahu. Ya. Ya, tema kita memberkati kota dan bangsa. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat kita membaca tema judul dari khotbah kita, ibadah kita hari ini, apakah yang muncul dalam benak kita yang pertama? Yang muncul dalam benak kita membaca memberkati kota dan bangsa. Mungkin pertama dalam muncul benak kita itu apa yang telah kita berikan untuk kota, negara, bangsa kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita. Atau apa yang telah kita berikan kepada kota, negara, bangsa atau lingkungan kita sebagai orang percaya yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan di mana kita berada. Pertama tadi apa yang telah kita berikan kepada apa yang telah diberikan oleh kota, bangsa, negara, lingkungan kita kepada kita. Dan yang kedua, apa yang telah kita berikan kepada kota, negara, bangsa kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, mari kita buka slide berikutnya, kita renungkan bersama-sama. Kita baca bersama saudaraku di dalam Tuhan. Ketika kita sedang melakukan sesuatu untuk menyejahterakan kota itu, berarti kita sedang membangun dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Saya ulangi lagi, ketika saudara dan saya sedang melakukan sesuatu untuk menyejahterakan kota itu, berarti kita sedang membangun dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa yang kita lakukan? Mungkin saya belum ada melakukan apa-apa mungkin, tapi kita dasar utamanya pasti setiap kita berdoa kan, di mana kita tinggal, di mana kita berada, lingkungan kita, kalau kita lihat ada sesuatu yang gimana kita mendoakannya, itu yang paling dasar, yang paling dasar sebagai pondasinya. Tetapi sesungguhnya sebagai orang percaya, Tuhan juga mempercayakan kita lebih daripada sekedar doa, tapi hal yang paling mudah ya kita bisa lakukan dengan kita berdoa. Amin, setuju ya? Nah, dikatakan bagaimana gereja mendatangkan kesejahteraan bagi kota. Bagaimana gereja mendatangkan kesejahteraan bagi kota. Saudaraku di dalam Tuhan, ingat bahwa gereja bukan hanya sekedar gedung saja, tapi saudara dan saya orang percaya juga adalah gereja Tuhan. Katakan amin. Ayo kita sapa kanan kiri kita. Kita katakan bahwa saudara adalah gereja Tuhan. Kalau nggak ada di samping kanan kiri kita, saya adalah gereja Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Jadi bagaimana setiap kita mendatangkan kesejahteraan bagi kota? Dikatakan di sini slide berikutnya adalah yaitu mendirikan rumah. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya 29 ayat 5. Yeremia 29 ayat 5a. Maaf saudaraku. Saya lagi agak kurang sehat, tapi dalam Kristus Yesus Tuhan sehat. Amin. Yeremia 29 ayat 5a.
ayat 5a. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, saudaraku? Kita baca bersama-sama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi pertama tadi dikatakan, apa yang kita harus lakukan? Yaitu mendirikan rumah. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Apa maksudnya? Kita buka slide berikutnya supaya kita sama-sama mengerti, saudaraku. Mendirikan rumah. Berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa betah tinggal di kota kita. Mendirikan rumah. Berbicara tentang bagaimana caranya saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, supaya kita bisa betah tinggal di kota kita. Mendirikan rumah berarti kita menghadirkan juga yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah, kebenarannya. Ya kan? Di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan, di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Jadi mendirikan rumah berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa betah tinggal di kota kita, yaitu dengan kita mendirikan, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam tempat tinggal kita. Katakan amin, saudaraku. Amin. Coba satu, mana yang lainnya katakan amin bersama-sama. Amin. Ya kan? Mendirikan rumah berbicara tentang bagaimana caranya saudara dan saya supaya kita bisa betah tinggal di kota kita, di rumah kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita. Slide berikutnya. Dikatakan mendirikan rumah, proyek mendirikan rumah dapat dimulai dengan memperhatikan orang-orang yang tidak punya serta mereka yang hidup di jalanan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Saudara, saya mau bertanya, mana lebih baik kita memberikan alat pancing atau kita memberikan ikan? Oke, ada yang alat pancing ya Pak? Iya, Ibu di sana? Alat pancing ya. Kalau ikannya habis, mau carinya kemana? Apa bisa pakai tangkap tangan kita, ya kan? Jadi istilahnya dalam arti alat pancing itu lebih baik kita berikan supaya kita bisa menangkap ikan. Karena kalau ikannya habis, mau cari kemana? Bagaimana cara mengambil ikan-ikan tersebut? Nah, jadi dikatakan di sini proyek mendirikan rumah dapat dimulai dengan memperhatikan orang-orang yang tidak punya serta mereka yang hidup di jalanan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau kita mungkin melihat ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, contohnya membutuhkan jalan keluar, dan kita hadir di situ untuk membawa kabar baik, berita baik itu yaitu kebenaran Allah. Kalau kita memang mempunyai kesempatan untuk membukakan channel pekerjaan, kita berikan pekerjaan kepada orang yang mencari pekerjaan. Katakan amin. Kalau ada orang yang membutuhkan kekuatan di dalam doa, kita punya tangan, kita punya hati, kita punya suara yang kita dapat naikkan kepada Tuhan untuk kita berdoa. Amin, saudaraku. Ya, slide berikutnya. Mendirikan rumah, kita pun harus memperhatikan mereka yang memiliki rumah namun kehilangan suasana damai sehingga tidak betah tinggal di rumah. Saudaraku semuanya sudah pegang kertas ya sambil kita isi bersama. Jadi dikatakan kita pun harus memperhatikan mereka yang memiliki rumah namun kehilangan suasana damai sehingga tidak betah tinggal di rumah. Damai sejahtera ini penting sekali saudaraku, karena banyak kejahatan, problema kehidupan terjadi karena hilangnya atau karena tidak adanya damai sejahtera. Setuju dengan hal ini ya? Karena damai sejahtera adalah identik dengan kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Alkitab mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Makanya kalau kita lihat kejahatan atau hal-hal terjadi ya karena di dalam keluarga atau dalam suatu lingkungan itu kehilangan damai sejahtera. Ya kan, terjadinya kejahatan dipicu juga salah satunya karena tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Misalnya dalam sebuah keluarga kelaparan, gak ada duit gitu kan ya, akhirnya terpicu dengan namanya pertengkaran, akhirnya menimbulkan kejahatan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Benar ya?
Karena apa? Karena hal-hal tersebutlah yang memicu sehingga membuat suatu keadaan kehilangan damai sejahtera. Tetapi saudara dan saya hadir untuk membawa damai sejahtera itu. Katakan amin. Saudara dan saya hadir untuk menghadirkan kebenaran Allah, yaitu damai sejahtera. Amin. Saudara dan saya adalah utusan Tuhan. Sehingga saudara dan saya harus membawa nilai kebenaran itu, membawa damai sejahtera itu. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Amin. Makanya di tengah keadaan apapun gitu ya saudaraku, selama ada Tuhan pasti kita tetap mengalami yang namanya damai sejahtera. Tapi kalau kita mungkin menyimpan amarah, menyimpan kebencian, maka ada celah yang terbuka sehingga kita nggak bisa melihat hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjaga hati kita, maka hal-hal sederhana sekalipun, tanda kutip mungkin kita sedang mengalami proses, tapi kita memiliki Tuhan, maka damai sejahtera itu akan terus menuntun kita. Amin. Karena damai sejahtera tidak diukur dengan uang yang kita miliki, deposit yang kita miliki, tapi damai sejahtera ditentukan oleh Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menambah-nambahkan lumbung-lumbung perbendaharaan kita sehingga kita bertambah-tambah sukacita kita. Katakan amin. Amin ya. Slide berikutnya. Gak ada firman Tuhan kan di sini. Slide berikutnya dikatakan, Tuhan mau supaya kita bijak menyikapi berkat yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kita baca bersama-sama ya saudaraku. Pakailah berkat itu untuk memperhatikan mereka yang tidak punya, hidup di jalanan dan terlantar, serta yang kehilangan suasana damai di rumah. Seperti yang tadi telah disampaikan, berkat itu sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang materi, harta benda, kekayaan yang seseorang miliki. Berkat itu berbicara juga tentang keluarga yang takut akan Tuhan. Benar ya Pak ya? Keluarga yang sama-sama melayani, amin. Ya kan, walaupun kita nggak munafik saudaraku, kita juga membutuhkan berkat. Tetapi saya percaya selama damai sejahtera ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu yang akan mengejar kita, akan menyertai kita dengan hal-hal yang tak terduga, amin. Amin, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat supranatural yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi kita bisa bangun, bernafas, bersukacita, kita bisa beribadah di sini, itu juga berkat. Bahkan saudara dan saya bisa melayani Tuhan, itu adalah berkat Tuhan juga, amin. Di luar sana mungkin mereka nggak memilih, mereka tidak melayani, tapi kita boleh melayani, itu adalah suatu anugerah yang sangat besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita punya teman-teman yang kenal Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan, itu juga adalah berkat Tuhan, amin. Karena dari situ kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa, amin. Bagaimana itu Tuhan mengasihi semua orang-orang, baik orang yang sudah percaya maupun orang yang belum percaya, amin. Nah, tadi pertama dikatakan mendirikan rumah. Dan yang kedua yaitu membuat kebun. Apa yang dimaksud dengan membuat kebun? Mari kita baca. Kita buka kembali slide berikutnya. Yeremia 25 ayat 6b. Kita lanjut yang tadi, saudaraku, tadi Yeremia 29 ya. Yeremia 25 ayat 6b. 29 ya Bu ya. 25. Tetap Yeremia 29 sih, saudaraku. Karena tadi kelanjutannya Yeremia 29. Ya, Yeremia 29 ayat 6b. Ayat 5b. Di sini salah tadi slide-nya. Yeremia 29 ayat 5b. Dikatakan 29 ayat 5b cuma yang ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kita buka slide berikutnya. Membuat kebun dikatakan, kebun berbicara mengenai lapangan pekerjaan. Kita baca bersama-sama. Kebun berbicara mengenai lapangan pekerjaan. Saya akan mencoba ya saudaraku untuk kita sama-sama mengerti. Slide berikutnya, ada 3 hal yang menjadi tujuan Tuhan di balik perintahnya untuk mendirikan kebun. Ada 3 hal yang menjadi tujuan Tuhan di balik perintahnya untuk mendirikan kebun. Pertama adalah supaya kita bisa menikmati hasilnya. Kedua, supaya melalui lapangan pekerjaan yang kita sediakan, banyak orang yang bisa ditolong. Ketiga, supaya pengangguran bisa diberantas dan kemiskinan bisa dientaskan. Contoh sederhana, seorang petani menanam dan kemudian dia dapat menikmati dan dia juga dapat membagikan hasil dari tanamannya, benar ya? Ya kan? Kita mungkin secara akhir ya kita bukan seorang petani, tetapi sesungguhnya setiap kita secara gambaran abstrak ya, kita juga adalah petani. Pada saat kita menabur, kita juga menerima. Makanya apa yang kita tabur kita tuai, benar gak? Ya kan? Nah dalam gambarannya supaya kita bisa menikmati hasilnya dalam kita mendirikan kebun, supaya melalui lapangan pekerjaan yang kita sediakan banyak orang yang bisa ditolong, supaya pengangguran bisa diberantas dan kemiskinan bisa dientaskan. Saudara setuju dengan hal ini? 3 hal ini? Pada saat kita mendirikan kebun, artinya pada saat kita membuat sebuah kebun, artinya orang-orang kebenaran yang kita taburkan, pengorbanan yang kita berikan, jerih-lelah kita di dalam Tuhan, orang-orang boleh melihat Tuhan di dalamnya. Amin, amin saudaraku. Slide berikutnya dikatakan, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, sebab suatu hari kita pasti menerima hasilnya. Seperti yang tadi dikatakan, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Jadi kalau kita menabur hal-hal yang baik, maka kita akan menerima hal yang baik juga. Amin. Kalau kita menabur kasih, maka Tuhan juga akan mencurahkan kasih-Nya. Kita menabur yang namanya kemurahan hati, Tuhan juga akan memberikan kemurahan hati bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, Galatia 6 ayat 9 sampai 10, kita buka yuk saudaraku, supaya kita baca firman Tuhan Alkitab. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Udah ya Bu? Ayat 10? Sudah ya? Boleh ditampilkan yang tadi Bu, ayat 9-nya. Galatia 6:9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ternyata dalam kita menabur, ada waktunya mungkin kita, lelah, kok begini aja. Kalau mau jujur, benar gak sih? Saya udah melakukan kebaikan, tapi saya mengalami apa? Saya gak menerima kebaikan. Terkadang orang-orang percaya anak-anak Tuhan mengeluarkan kata statement seperti itu. Saya gak pernah berbuat jahat sama dia, tapi kenapa dia berbuat jahat seperti itu? Saya gak pernah menyakiti hatinya, tapi kenapa dia menyakiti hati saya? Tapi Alkitab mengatakan pada hari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Katakan amin. Jangan jemu-jemu untuk meneruskan, menyampaikan, menabur kebenaran Allah. Karena pada waktunya, jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang kita tabur. Berarti kita harus berhati-hati. Berarti kita harus tetap melekat kepada kebenaran itu supaya kita diberikan kekuatan yang
full, saudaraku. Amin. Saudara dan saya adalah, untuk kita berbuah kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita mau menghasilkan kebenaran, kita nggak boleh jauh-jauh dari pokok anggur kita. Kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan supaya kita mampu menghasilkan buah. Amin. Karena di luar sana dalam dunia ini begitu banyak mungkin hal-hal yang ditaburkan oleh si jahat, mungkin kekhawatiran, mungkin panah-panah yang melemahkan kita dalam perjalanan iman kekristenan kita. Tetapi Tuhan mau lewat ayat firman ini, jika kita tidak menjadi lemah, artinya kuatlah kita, tetaplah kita bersandar, melekatlah kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin ya saudaraku. Jangan jemu-jemu. Sapa kanan kiri kita, katakan yuk, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Slide berikutnya, membangun keluarga. Katakan bersama-sama, membangun keluarga. Yeremia 29 ayat 6. Mari kita baca bersama saudaraku di dalam Tuhan. 3, 2, 1. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amin. Di sini yang para orang tua, kita angkat tangan yuk. Oh, sudah orang tua ya. Berarti yang poin mungkin bisa kita ambil untuk kita terapkan. Mari kita mulai hari ini, kita boleh mendoakan pasangan buat anak-anak kita. Amin. Siapa yang setuju? Kita berdoa untuk anak-anak kita, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Ya, itu tugas kita ya Pak ya, tugas kita ya Bu ya, untuk kita berdoa dan Tuhan yang akan mempertemukannya bagi setiap keluarga keturunan kita. Amin. Slide berikutnya. Dikatakan Tuhan menghendaki supaya kita membangun keluarga yang bahagia. Siapa di sini yang mau bahagia? Pasti kita semuanya mau bahagia ya, iya kan? Nggak ada orang yang nggak mau bahagia, kita semuanya mau bahagia. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya sekedar bicara materi, tapi rohani, jasmani. Demikian juga materi kita, Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan berikan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, bahkan keinginan hati kita. Karena firman Tuhan pun berkata, saudaraku, dan bergembira dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Katakan amin. Jadi di dalam Tuhan itu kita harus bergembira dulu, bersukacita dulu, seolah-olah kita sudah mendapatkannya, maka Tuhan akan memberikan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Membangun keluarga yang bahagia, dan saya percaya itu adalah doa dan kerinduan saudara, dan kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarga menjadi tidak harmonis karena suami maupun istri tidak berperan maksimal. Keluarga menjadi tidak harmonis karena suami maupun istri tidak berperan maksimal. Jadi peranan suami dan istri ini harus melakukannya dengan maksimal. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya kan? Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya kan? Jadi mari kita bersama-sama dalam sebuah keluarga kita melakukan peran kita masing-masing. Amin. Siapa mau melakukan perannya masing-masing? Amin ya. Tuhan catat dan Tuhan mampukan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau saudara dan saya supaya gereja memiliki pelayanan di bidang keluarga secara khusus. Oleh sebab itu kita baca bersama-sama, Tuhan mau supaya gereja memiliki pelayanan di bidang keluarga secara khusus. Saya percaya di antara kita Tuhan pakai untuk melayani keluarga-keluarga. Pada saat ada seseorang yang bercerita, keluarga saya begini, dan saudara ditempatkan mendengarkan cerita itu, ketahuilah bahwa Tuhan meminta saudara, menyertai saudara untuk saudara menyampaikan, menguatkan, dan memberkati dengan pengalaman saudara, dengan kebenaran yang saudara terima. Amin. Saudara di antara di sini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah teman-teman pergaulannya untuk menjadi berkat dalam sebuah rumah tangga. Yang percaya dan dipakai Tuhan, katakan amin. Slide
berikutnya, berdoa bagi kota dan bangsa. Kita baca bersama-sama saudaraku. Kesejahteraan kota dan bangsa memerlukan pelayanan profetis. Saudara, mengertikah apa artinya pelayanan profetis? Jadi profetis ini saya jelaskan dulu ya saudara supaya sama-sama kita mengerti. Profetis ini dari sebuah kata yang namanya profetik. Profetik berasal dari kata dasar profet yang artinya nabi. Kata nabi berasal dari bahasa Ibrani, navi, yang diadaptasi ke dalam bahasa Yunani, prophetes, yang berarti juru bicara. Oke. Nah, seperti makna dari bahasa aslinya, nabi adalah penyambung lidah bagi Allah, penyambung lidah Allah bagi umatnya. Jadi kalau nabi itu penyambung lidah Allah. Kalau imam itu dalam perjanjian lama yang datang kepada Tuhan membawa. Makanya kalau kita baca di kisah Alkitab, imam datang membawa korban persembahan, benar ya? Dia datang mewakili. Tapi setiap kita adalah imamat rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Katakan amin. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan, enggak harus melalui pendeta. Sepertinya kita jauh daripada Tuhan, karena sejak Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan tabir Allah terbelah dua. Jadi kita bisa langsung, saudara dan saya sama. Cuma memang mungkin panggilannya beda-beda, ada yang jadi pendeta hamba Tuhan full time ya kan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi dokter, macam-macam profesi yang Tuhan berikan. Tapi setiap kita bisa datang langsung kepada Tuhan, katakan amin. Nah, dikatakan seperti makna dari bahasa aslinya, nabi adalah penyambung lidah Allah bagi umatnya melalui kata-kata nubuatan. Suara kenabian dapat berupa teguran, penghiburan, peringatan, nasihat, dan pesan Allah yang terkait akan masa depan. Itu profetik saudara, untuk menjelaskan apa sih maksudnya pelayanan profetis. Nah, berangkat dari pengertian itu, maka gaya hidup profetis seperti yang dikatakan pelayanan profetis, mungkin di antara saudara belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan pelayanan profetis, maka gaya hidup profetis dapat diartikan sebagai kehidupan yang senantiasa terkoneksi dengan Allah. Katakan amin. Menangkap suaranya dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi pelayanan profetis adalah pelayanan yang senantiasa terkoneksi dengan Allah. Katakan saya terkoneksi dengan Allah. Menangkap suaranya dan menyampaikannya kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya kehendak Allah dapat tercapai atas suatu komunitas. Ya, dikatakan di sini kan, kesejahteraan kota dan bangsa memerlukan pelayanan profetis. Ya, saya mau berbagi sedikit kesaksian ya saudaraku. Dalam panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan langsung saya terima gitu saudaraku. Tetapi waktu zaman SMA saya dengan latar belakang yang gereja, gereja orang tua lah, yang misalnya gereja Protestan gitu ya. Ya seperti itu ya, gereja Protestan yang ada CD-nya. Siapa di sini yang pernah ikut CD? Ya. Ya, kemudian CD belajar Alkitab selama setahun. Itu kelas 1 SMA dan lulusnya ya pas mau tamat kelas 1 lah ya kan, mau naik kelas 2. Nah, dalam ayat CD saya itu berkata seperti ini. Yesaya 42 ayat nama, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Bapak Ibu pasti juga yang ikuti CD pasti dapat ya. Biasanya kan ayat-ayat firman Tuhan itu ya macam hal gitu kan ya, banyak hal. Nah itu saya dapat dengan perikop hamba Tuhan. Dan diadakanlah ibadah dalam keluarga pada saat itu. Dan salah seorang paman saya yang juga dia dalam majelis gereja, dia berkata seperti ini. Orang Batak tuh manggilnya Bere gitu ya. Bere, kamu tuh mau dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dia bilang, saya gak ngerti apa itu hamba Tuhan Pak gitu ya. Terus kemudian saya bingung masih dengan posisi saya masih kelas 1 SMA baru tamat gitu kan ya. Mau naik kelas 2 maksudnya.
kamu itu mau dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Saya nggak ngerti, ya udah berjalan dengan waktu, tamat SMA, saya masuk kuliah, gitu kan ya. Saya masuk kuliah bisnis, selesai tamat D3 saya dapat pekerjaan. Nah, tapi pada saat saya mau mengambil kerjaan, karena saya mendapatkan pekerjaan, di situ panggilan Tuhan kembali menyala dalam kehidupan saya. Jadi itu pertama nubuat yang saya belum mengerti apa itu artinya nubuat, saudaraku. Nah, di dalam pencarian itu saya berdoa dong, saya nggak mau istilahnya dalam arti langsung masuk sekolah kependetaan gitu kan ya. Tapi menyala-nyala begitu sangat dengan Tuhan gitu kan ya. Dan saya sampai tinggalkan pekerjaan saya yang baru tamat kuliah gitu ya. Jadi pada saat itu baru tamat langsung keterima kerja, tapi saya tinggalin. Dan dalam pencarian itu, dalam sebuah ibadah, saya beribadah di tengah-tengah. Dan kemudian hamba Tuhan itu memanggil sampai pengerjanya membawa saya ke depan. Yuk, terus bilang, manggil saya, itu saya maju ke depan. Kamu akan dipakai sebagai hamba Tuhan. Nah itu kan nubuatan namanya. Saya nggak ngerti juga, saya mengerti, tapi memang saya lagi berdoa, Tuhan benar nggak sebelum saya masuk sekolah teologi. Itu hamba Tuhan datang dari luar negeri. Dan kemudian dalam ibadah berikutnya, di tempat yang lain, hamba Tuhan Indonesia juga datang gitu kan, di tengah saya ibadah, di tempat di tengah, dia datang dan dia juga menubuatkan bahwa kamu akan dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. 3 kali dengan hamba Tuhan yang berbeda dan tempat yang berbeda. Itu yang namanya nubuat. Jadi saudara dan saya juga sesungguhnya Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk melakukan pelayanan profetis, sehingga lewat kehidupan saudara dan saya banyak orang-orang yang dikuatkan, amin. Banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Ya kan, saudara dan saya dipakai Tuhan dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Dalam arti kalau kita berada dalam satu lingkungan dan kita melihat hal itu tidak baik, kita bisa memanggil orang tersebut dengan berbicara 4 mata. Jangan sampai nanti Tuhan menuntut, meminta pertanggungjawaban dari kita. Setuju? Itu firman Tuhan. Dalam arti saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Mengingat, menegur dan menguatkan orang-orang percaya, karena saudara pun dikirimkan anak-anak Tuhan untuk menguatkan saudara dan saya sampai pada hari ini. Katakan amin. Slide berikutnya. Dikatakan kita harus berkomitmen untuk terus berdoa bagi kesejahteraan kota dan bangsa, agar kesejahteraan dan nilai-nilai kerajaan Allah dapat diterapkan di dalamnya. Saudara mau berkomitmen kepada Tuhan? Amin. Kita sama-sama, kita berkomitmen kepada Tuhan. Bukan karena pasangan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena anak kita, tapi kita komitmen kepada Kristus Yesus Tuhan, pemilik kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara mungkin pernah berjanji dan Tuhan ingatkan akhir-akhir ini apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi janjinya saudara kepada Tuhan, maksud saya. Saudara harus melakukannya. Amin. Saudara harus menepatinya. Karena Tuhan kita pun tidak pernah ingkar janji. Jadi kita sebagai orang percaya bukan hanya menuntut Tuhan kok begini, tapi mari kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan memberikan segala hal yang indah dan mulia bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Apapun profesi dan pekerjaan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara dipanggil menjadi seorang pengusaha, saudara dipanggil menjadi seorang pembisnis, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara dipanggil menjadi seorang rohaniawan, saudara saat ini adalah seorang mahasiswa, anak-anak muda, engkau dipakai Tuhan di dalam lingkunganmu. Katakan amin. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Alkitab mengatakan, tetapi jadilah teladan lewat perkataan, perbuatan, kesetiaan, dan kesucianmu. Anak-anak muda katakan amin. Kita orang tua katakan amin. Amin. Jangan seorang pun menganggap kita rendah dengan keberadaan kita hari ini. Tapi kita biarlah orang boleh melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga hanya nama Yesus yang ditinggikan dari setiap kehidupan kita. Sebagai penutup, dikatakan
Sama-sama kita baca saudaraku. Kita dipanggil Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan di luar gedung gereja. Tuhan menghendaki eklesianya untuk memberkati kota dan bangsa dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam 7 pilar kehidupan, sehingga pekerjaan kerajaan setan dihancurkan dan kesejahteraan kota dan bangsa dapat terwujud. Ada yang masih ingat 7 pilar apa aja? Nanti buka lagi ya saudaraku. 7 pilar, kita harus menghidupkan salah satunya pilar sosial, spiritual, media, kesehatan. Ada 7 pilar Bapak Ibu, kalau lupa buka lagi catatannya ya. Kita sama-sama buka ya. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam 7 pilar kehidupan, sehingga pekerjaan kerajaan setan dihancurkan dan kesejahteraan kota dan bangsa dapat terwujud. Amin. Yang tentunya dimulai dari kehidupan kita pribadi dulu tentunya, sehingga barulah kita dapat menghadirkan, membawa damai sejahtera itu di tengah lingkungan kita, kota kita. Kalau kita masih kehilangan damai sejahtera, gimana kita mau menghadirkan damai sejahtera? Benar gak sih? Jadi hidup kita yang dipulihkan oleh Tuhan, berarti Tuhan mau kita dipakai Tuhan menjadi alat untuk memulihkan orang lain. Amin. Dengan demikian, kerajaan Allah dapat ditegakkan di muka bumi. Gereja harus bertransformasi menjadi kingdom driven church. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sebagai kita tanda meresponi firman Tuhan. Untuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan, memberkati kota dan bangsa dalam keterbatasan hamba secara manusia, Tuhan. Tetapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Itulah yang memampukan kami mengerti, menangkap rema yang Tuhan mau berikan dan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, setiap kami mau untuk menjadi berkat. Berkati kami Tuhan, urapi kami Bapa, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan pribadi kami lepas pribadi, kami menjadi berkat, kami menjadi terang Tuhan. Kami menghadirkan damai sejahtera Tuhan, lewat perkataan kami, lewat sikap kami, tingkah laku, bahkan lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena segala sesuatunya Tuhan, yang kami terima daripada Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena segala sesuatunya adalah dari Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua kami Bapa dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan, teguhkan setiap kami. Puaskan kami Tuhan, berikan kami kelaparan akan firman Tuhan, haus dan lapar untuk mengenal Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, berdoa berkati setiap umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Baik kami yang mendengarkan secara on-site maupun online. Diberkatilah seluruh hidup kami, rohani kami, jasmani kami, dan materi kami. Untuk kami menjadi berkat bagi kota dan bangsa, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk menjadi berkat dan hal-hal besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama, amin.